Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Dela Puspita dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di samping saya sini ada narasumber yang bernama Mbak Yasinta Mailia Mau, dan izinkan saya untuk membacakan identitas dari narasumber. Yang pada saya akan membacakan biodata dari narasumber pada siang hari ini yang bernama Yasinta Mailia Mau, yang bisa dipanggil akrab dengan Yasinta. Lahir di Semarang 23 Mei 2003. Lulusan dari SD Negeri Petompon 1 Semarang, SMP Muhammadiyah 4 Semarang, SMA Negeri 14 Semarang. Sekarang beliau sedang menempuh di jurusan hukum di Universitas Negeri Semarang, yang sekarang sedang di semester 5 yang sedang magang. Selamat siang Mbak Sinta, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Aduh, semester berapa nih Mbak Sinta? Saya sekarang semester 5 naik kepada semester 6. Gimana nih kesan-kesan semester 5 nih, apalagi anak hukum nih? Semester 5 ini menurut saya cukup berat, apalagi dengan adanya mata kuliah yang sekarang lebih intens, kemudian dengan kehadiran dosen-dosen yang mungkin lebih sulit untuk ditemui. Dari data identitas tadi saya baca Mbak Yasinta ini dari UNES ya. Waduh, jasnya juga UNES nih. Iya, betul sekali. Nih, kenapa sih milih Universitas Negeri Semarang? Kenapa nggak di Undip atau universitas-universitas lain yang prodi hukumnya lebih unggul seperti itu? Pada dasarnya saya ini mendaftar pertama di IPDN, namun mungkin belum rezekinya. Kemudian mau mendaftar di Undip yang kita tahu hukumnya lebih baik ya, tapi mungkin terkendala ekonomi dan akhirnya pilihan terakhir jatuh pada UNES. Seperti yang saya tahu nih, kayaknya tuh Undip itu banyak sekali ya hukum-hukum kayak pembagian hukum seperti itu. Betul. Ya. Itu apa aja tuh di situ? Kalau yang saya ketahui sendiri ada hukum pidana dan perdata, itu dibagi menjadi dua, namun ada subbabnya. Seperti hukum perdata ada hukum administrasi, hukum tata usaha negara, dan konsentrasi saya sendiri yaitu hukum agraria. Hukum agraria itu hukum seperti apa sih Mbak? Hukum agraria sendiri ini berfokus pada mempelajari soal pertanahan, apa sih pembagian tanah itu sendiri, siapa hak waris dari pemilik tanah itu sendiri, seperti itu. Kenapa Mbak Yasinta milih ke Hukum agraria? Hukum agraria ya? Karena tuntutan dari keluarga, dan di kampung saya sendiri belum ada seseorang yang dapat mengurus tanah-tanah hasil warisan dari kakek nenek saya terdahulu. Berarti itu Mbak Yasinta masuk itu karena keluarga ya? Ya, betul. Apa ada minat lain, kayak misalnya tuh Mbak Yasinta tuh pengen ke hukum tapi yang lain, tapi memang pertentangan keluarga, atau memang dari diri sendiri? Kalau dari saya pribadi sih pengennya pidana ya, karena tentu saja di pidana akan lebih menarik karena ada case-case atau kasus-kasus yang harus kita selesaikan dan belajar tentang forensik. Tapi saya sendiri tidak keberatan apabila memang sudah rezekinya masuk di hukum agraria. Tapi ini kan saya sebagai anak pendidikan nih yang penasaran nih sama anak hukum nih. Anak hukum tuh apa sih, ada keluh kesah nggak sih di dalam mata kuliah gitu? Atau ada hal menarik gitu? Ya, betul. Kalau kesah sendiri mungkin sulitnya untuk narasumber atau mungkin narasumber dari penelitian, karena kita harus pergi ke lembaga negara yang kita tahu mungkin lebih ketat penjagaannya, surat perizinannya pun lebih ketat, dan itu yang menjadi kendala bagi kita sebagai anak hukum. Tapi di sisi lain itu sangat menyenangkan karena kita tentu saja bisa bertemu dengan ahlinya. Wih, keren sekali ya guys ya. Nih, Mbak Yasinta sendiri nih kayaknya mau magang ya? Ya, betul. Magang di mana nih kalau boleh tahu nih? Kebetulan saya memutuskan magang di Pengadilan Tinggi Blora. Sebelumnya saya sudah magang di advokat di Semarang ini. Kesannya nih magang nih, biar teman-teman nih tahu nih gimana sih kesannya anak magang hukum nih. Kalau untuk kesan sendiri sangat menyenangkan karena kita diharuskan untuk melihat bagaimana pengadilan atau persidangan itu terjadi atau dilaksanakan. Jadi untuk saya anak hukum yang tadinya seorang yang awam, itu sangat pengalaman yang membanggakan gitu dan menyenangkan tentunya. Berarti kayak sangat keren banget ya. Yeah. Pantesan nih anak hukum nih banyak nih yang kayak waduh primadona nih hukum nih. Alhamdulillah. Apa ada ini nih?
Apa? support system nih. Aduh, belum ada ya support Waduh. system. Lalu kayak sekarang nih, apa di hukum agraria Iya. ada kayak menyinggung cawapres atau sejenisnya seperti itu? Kalau di agrarianya sendiri tentu tidak, tapi untuk pembahasan di beberapa mata kuliah, dosen kami sedikit menyinggung tentang adanya perubahan peraturan konstitusi mengenai batas umur cawapres atau paslon nomor 2 ya, yang tiba-tiba menjadi 30 tahunan padahal sebelumnya 40 tahunan ya. Itu menjadi cacat konstitusi bagi anak hukum atau menurut penilaian dari anak hukum itu sendiri. Cacat konstitusi itu bagaimana itu, Mbak? Karena itu merupakan perubahan yang dinilai seperti dipaksakan atau tidak direncanakan. Karena tiba-tiba ada seorang yang mencalonkan diri sebagai cawapres, tiba-tiba peraturan konstitusi itu jadi berubah gitu, seperti dipaksakan gitu. Wih, ternyata anak hukum nih wawasannya luas ya guys ya. Apa ya Mbak, kalau setelah lulus nih, lulus jadi anak hukum nih, mau jadi apa nih kalau boleh tahu nih? Saya tentu saja mengincar kejaksaan tinggi. Aduh. Karena itu istilahnya klimaks dari cita-cita dari seorang anak hukum lah. Ya, Gak mau jadi apa, lanjut sarjana S2, S3? Ya, itu dipikirkan sembari bekerja biar Oh. jadi dana mandiri kita untuk lanjut S2 ya. Oke, cukup sekian ya guys ya dari narasumber kita nih, sangat anak hukum lagi ya kan. Cukup sekian dari saya dan Mbak Yasinta. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.